Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ayahanda Al-Habib Muhdhar Segap yang datang dari Barabai, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Dzulqarnain Al-Zahir beserta putra beliau serta para tokoh-tokoh masyarakat, para asatidz, guru-guru agama, para hadirin hadirat, muhibbin, jamaah majlis zikir dan salawat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nabhani dalam kitab beliau Jawahirul Bihar meriwayatkan dari Sayyidi Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau dari Sayyidi Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, beliau dari Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Ali Bahar Qadimi, di mana Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Ali Bahar Qadimi berdapat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara yaqzatan, secara bangun, bukan dalam mimpi. Dan dalam pertemuan agung itu Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Qadimi minta kepada Rasulullah akan pelajaran langsung yang tidak melalui perantara dari yang lain. Artinya langsung Nabi yang memberikan, bukan dari guru, bukan dari wali-wali lain, tapi langsung minta Nabi yang memberikan pelajaran itu. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidi Ahmad bin Ali Bahar Qadimi diberikan 3 hadis, yang mana hadis ini memang tidak termaktub, tidak termuat, tidak tertulis dalam kitab-kitab hadis sebelumnya, baik Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta dan lain sebagainya. Jadi ini memang hadis langsung Rasulullah sampaikan kepada Sayyidi Ahmad bin Ali Bahar Qadimi. Yang pertama, ujar Rasulullah, man syaribal qahwah tastaghfiru lahul malaikah madama ta'mul qahwa fi famihi. Barang siapa meminum kopi, barang siapa meminum kopi, tastaghfiru lahul malaikah, memintakan ampun bagi orang yang meminum kopi itu oleh malaikat-malaikat Allah, madama ta'mul qahwa fi famihi, selama rasa kopi itu masih ada di mulutnya. Karena itu almarhum Abah Guru Sekumpul, beliau menyuruh murid-murid Sidin untuk meminum kopi saben hari walau setiguk. Itu termasuk wasiat Sidin di pengajian Sidin. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa jin-jin nang pengganggu kada senang, kada betah berdiam di tempat yang di situ diulah kopi. Karena itu bila ada orang nang karasukan minumi kopi, insyaallah cepat keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan,
Manittakhadha subhatan, siapa mengambil tasbih, membawa tasbih, dibuat di kantungnya. Tujuan tasbih itu dibuat ke kantong, liyadhkurallaha biha, agar dia nyaman berzikir dengan tasbih itu kaina. Misalnya seorang pedagang bawa tasbih kada tulak kedagangannya itu, katokonya itu. Nah, di saat waktu kosong gunakan tasbih untuk berzikir. Barang aja zikirnya, hendak nang la ilaha illallah, hendak salawat kepada Rasulullah. Karena dalam salawat itu ada zikirnya, ada salawatnya juga komplit. Di saat sibuk kada apa-apa tasbih itu nganggur dalam kantong, ada babat tasbih itu kada dipakai karena kesibukan lain. Yang manuri sibuk dengan turihannya, yang berdagang sibuk dengan dagangannya, nang menyupir sibuk dengan kendaraannya. Artinya tasbih itu nganggur dalam kantongnya, kada dipakainya. Tapi niatnya membawa tasbih itu mulai rumah, kalau sewaktu-waktu tak pakai untuk berzikir. Apalagi nang mulai rumah hendak ke majelis ta'limnya tetap pakai itu. Nah, di jalan kan tentu kada tak pakai tasbih itu. Tapi di saat di majelis ta'lim tak pakai benar tuh. Nah, itu apa fadilatnya? Ujar Nabi, kutiba minadz-dzakirinallaha katsira. Orang itu akan dicatat, diberi pahala, termasuk orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sawaun dzakara biha aw lam yadhkur biha, sama adalah ketika dia berzikir atau tidak berzikir. Nah, ini keuntungannya orang yang membawa tasbih kemana-mana itu. Ketika dia membawa tasbih dengan niat untuk berzikir, setengah harian di toko, setengah harian di gawian, setengah harian di pahumaan, setengah harian di tempat turihan, sibuk dengan turihannya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dagangannya, kada tajapai tasbih ini, kada tajapai tasbih ini, tetap dengan anugerah Allah orang tersebut diberi pahala seakan-akan dia berzikir dengan zikir yang banyak. Kutiba minadz-dzakirinallaha katsira, dia ditulis termasuk orang yang berzikir akan Allah dengan zikir yang banyak. Jadi kada nang zikir sedikit, kada. Itu yang kedua. Ini dari Nabi langsung pelajarannya nih. Yang ketiga, wuqufuka baina yaday waliyyin lillah kahal bisyatin aw kashajji baydah hayyan kana aw mayyita afdalu min an ta'budallah hatta tanqati'a irban pa irba. Engkau bertahan, engkau berdiam di hadrat seorang wali, baik wali itu masih hidup, kita bailang ke rumah sidin, atau wali itu sudah wafat, kita ziarah ke kubur sidin, atau kita hadir majlis haul sidin, kita hadir majlis manakib sidin. Afdalu itu lebih besar pahalanya, lebih genal pahalanya, lebih genal pahalanya min anta'budallah, dari bahwa engkau beribadah kepada Allah hatta tanqalta irban bairba, sehingga engkau terputus anggota demi anggota. Artinya lebih ganal hadir di majlis wali, lebih ganal pahalanya hadir di majlis haul wali daripada kita beribadah sendirian sampai meninggal dunia, sampai paget awak tunggal butingan, anggota paculan, artinya sampai mati kalau toh. Karena apa? Karena ibadah yang kita gawi ini belum tentu membuat kita dicintai Allah.
Bisa aja kita ini jadi orang sombong dan ibadah kita. Bisa aja kita jadi angkuh dan ibadah kita. Bisa aja kita jadi ujub dengan sebab kita ibadah ini nih. Tapi kalau kita hadir di majlis seorang wali, kita akan merasakan kehinaan. Siapa kita dibanding wali itu? Siapa kita dibanding yang kita hauli itu? Adalah kita merasa harat ketika kita hadir di majlis haul abah guru sekumpul, harat aku pada guru sekumpul. Adalah ketika kita hadir di majlis si Saman, adalah kita merasa lebih hebat kita daripada si Saman. Siapa kita? Nah, perasaan hina itulah nang Allah senangi, nang Allah katujui, sehingga apa yang kita kerjakan itu membuahkan kecintaan Allah kepada kita. Itu nang lebih ganal, Allah cinta, Allah sayang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita malam ini nah. Kita mahauli memperingati haul Sayyidi Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus. Beliau merupakan paguruan daripada ayahanda guru pengasuh Majlis Ta'lim Nurul Muhibbin Barabai Balangan. Al-Habib Zainal Abidin itu beliau dikenal dengan Al-Mukasyaf, yang dibukakan, yang dikasyafkan, yang dibukakan. Mata hati beliau begitu tajam, mata batin beliau begitu tajam, sampai-sampai guru berkisah ketika Abbasidin Tuan Guru Ahmad Mugni sakit, guru nelpon on Habib Zain ini, ujar guru kayak Habib Abah Ulun nang ini. Ujar Habib Zain, tunggu dulu saya lihat ke Lauhil Mahfuz. Tunggu dulu aja Habib Zain, saya lihat ke Lauhil Mahfuz dulu. Sampai Lauhil Mahfuz, nah anak nilainya ke-7. Begitu tajam penglihatan beliau. Lalu ujar Habib Zain, saya lihat di Lauhil Mahfuz, rezeki Abah Hikam masih banyak aja. Rezeki Abah Hikam masih banyak aja. Artinya bila rezeki banyak, kada jagaran mati. Nah, maka begitu parah sakit kuitan guru ini waktu itu. Nah, akhirnya apa? Dasar sigar, sehat. Kuitan guru ini sehat. Sampai beberapa waktu, beberapa tahun garing pulang, Abah nih telepon lagi peguruan. Ujar Habib Zain, sabarlah, sesungguhnya Allah cinta orang sabar. Habib Zain, ujar Habib Zain, bersabar, bersabar. Disuruh Habib Zain bersabar. Ada lawas, begitu disuruh Habib Zain bersabar itu, tepat hari raya Idul Adha, wafat Syekh Ahmad Mugni bin Ismail. Pas hari raya meninggalnya, pas hari raya Idul Adha. Nah, ini Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus, murid daripada Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, yang disebut dengan Habib Nion. Habib Nion, gelar Habib Nion karena waktu itu terjadi padam lampu, lalu seketika keluar daripada tubuh beliau cahaya seperti cahaya lampu neon. Bahari itu kadada lampu nang tabung, kadada bahari itu. Jadi keluar dari tubuh sidin cahaya seperti lampu neon nang menerangi. Mulai saat itu Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus ini digelari Habib Nion. Habib Nion ini keturunan daripada Sayyidi Al-Habib Sayyidi Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Disebut Qutbul Mala wa Imamul Asfiya. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini pertama-tama orang yang bergelar Al-Idrus.
Al-Idrus itu dikatakan artinya Al-Idrus singa. Kenapa dikatakan singa? Karena beliau sebagaimana singa itu raja hutan, maka Imam Abdullah Al-Idrus itu adalah raja para aulia di zaman Sidin. Dalam manaqibnya Imam Abdullah Al-Idrus itu ketika ditanya oleh murid Sidin, "Beb, mana tingginya makam sampian lawan makam Syekh Abdul Qadir Jilani?" Ujar Habib Abdullah Al-Idrus, "Lebih tinggi Syekh Abdul Qadir Jilani daripada makamku." Kadalawas dikatuk rumah Sidin, ada nama ngatuk rumah Sidin. Sekali ditakuni siapa? Ana Syekh Abdul Qadir Jilani. Sekali Abdul Qadir Jilani datang. Lalu jadi Syekh Abdul Qadir Jilani, "Makam engkau lebih tinggi daripada makamku." Ini sama-sama pada mengakui nih. Padahal beda zaman, ratusan tahun. Nah, di antara kehebatan Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini, orang yang mengaji kepada beliau, orang yang mau menjadi murid beliau, pengikut beliau, kada akan mati sebelum dimasukkan ke dalam surga dalam mimpi. Jadi orang yang mau jadi murid Sidin diberi Allah kemuliaan, kada akan mati, kada akan meninggal dunia sebelum dimimpiakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah jadi murid Sidin. Nah, Imam Abdullah Al-Idrusil Akbar ini mengajarkan kepada murid-murid Sidin sampai kepada Habib Zin Al-Idrus, sampai kepada guru kita. Ini ada kertasnya, agar mengamalkan la ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, hu 12 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali setiap habis sembahyang. Maka orang yang mengamalkan itu dia akan dianggap sebagai murid, pengikut, pengamal tariqah Idrusiyah. Jadi belum lagi mati kena, ini sudah terasai surga, dimimpiakan masuk ke dalam surga. Nah ini, jadi jangan dijamalkan itu. Memang nang afdalnya la ilaha illallah itu 12.000, Allah 12.000, hu 12.000. Bila kada kawa 1.200, bila kada kawa 120. Nah bila kada kawa hanya 12. Kita ambil nang file paling inting aja 12 gin. Nah kemudian ada di sini ijazah guru sekumpul, ya Quddus a'thinil fulus wa man adani fahuwa mampus bibarakatil Habib Abdullah Al-Idrus. Ini dibaca 11 kali setiap malam untuk mendatangkan duit, untuk memudahkan datangnya rezeki lawan kita. Ya Quddus, hai Tuhan yang Maha Suci, a'thinil fulus, berikan aku duit nang berkah. Apalagi ini saya akan membangun di muka ini, nah perlu benar nih, parak 3 miliar nih anggarannya nih di muka nih, 3 tingkat insyaallah. Waman ada nih, siapa memusuhi aku bahwa mampus mati gina. Bibarakatil Habib Abdullah Al-Idrus, dengan berkat Habib Abdullah Al-Idrus saja. Ada gampang-gampang. Jadi jago rusak kumpul waktu aku mengamalkan ini, ada ayam. Sidin mau umpani ayam. Sidin waktu hanya dapat ijazah ini mau umpani ayam. Jadi di anak Sidin baras di tangan Sidin mau umpani ayam. Misalnya uli ayam ini mematuk ke tangan Sidin, menyakiti Sidin nih. Mematuk ke tangan Sidin, langsung mati situ sini ayamnya. Ayam aja tuh.
Jadi hati-hati benar nih, nih. Ini diberi guru pamejazan, jadi kita pedahi aja. 11 kali setiap malam duit nyaman. Jadi bila ada nama musuhnya jangan dilawan nih, kayaknya hancur seorang aja. Hancur seorang aja nih tuh. Nah. Isnadi wa anna Muhammad Sobari bin Haji Muhammad ilal Imam Abdullah Idrusil Akbar. Arwi an Syekhina sahibil fadil al-Haj Muhammad Bakhid bin Ahmad Mughni an Syekhi al-Habib al-Fadil al-Mukashaf Zainal Abidin bin Ahmad al-Idrus an Syekhi al-Habib Muhammad bin Husain al-Idrus Abnion tadi an walidi al-Habib Husain bin Mustafa al-Idrus an walidi al-Habib Mustafa bin Syekh al-Idrus an walidi al-Habib Syekh bin Mustafa al-Idrus an walidi al-Habib Mustafa bin Zainal Abidin al-Idrus an walidi al-Habib Zainal Abid bin Abdullah al-Idrus an walidi al-Habib Abdullah bin Syekh al-Idrus an walidi al-Habib Syekh bin Abdullah al-Idrus an walidi al-Habib Abdullah bin Syekh al-Idrus an walidi al-Habib Syekh al-Idrus an ammi al-Imam al-Qutbil Kabir al-Ghawthi Syahir Abi Bakar bin Abdullah Idrus an Abi Qutbil Mala wa Imam al-Asfiya Abdullah bin Abi Bakar al-Idrusil Akbar. Ini sanadnya atau mata rantainya dari kita sampai kepada Imam Abdullah al-Idrusil Akbar wali kutub tadi. Nang dikatakan makam Sidin lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jilani menurut Syekh Abdul Qadir Jilani nang datang secara yaqzah tadi. Tapi ujar Abi Abdullah Idrus lebih tinggi Syekh Abdul Qadir Jilani daripada aku. Sama-sama saling tawadhu. Nah, kemudian malam ini kita juga mahauli daripada Syekh Syarwani Abdan Bangil. Jadi guru Bangil ini beliau adalah perguruan daripada Abah Guru Sekumpul. Cukup apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa seorang guru yang hebat belum tentu melahirkan murid yang hebat. Seorang guru nang hebat luar biasa belum tentu berisi murid nang hebat. Banyaknya orang alim nang luar biasa ketika dia meninggal dunia ilmunya semuaan ikut juga ikut terkubur dalam kuburannya. Seorang guru yang hebat belum tentu melahirkan murid yang hebat. Tapi seorang murid yang hebat pasti datang dari guru yang hebat. Nah, jadi guru Sekumpul itu didikan siapa? Didikan daripada Syekh Syarwani Abdan Bangil. Jadi yang mendidik guru Sekumpul secara rohani adalah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Nah, ini karamat yang jelas, yang nyata. Bahwa kayak apa kita melihat karamah guru Sekumpul, kemuliaan guru Sekumpul. Siapa yang mendidik? Syekh Syarwani Abdan Bangil. Nah, di antara karamat guru Bangil itu, di antara karamatnya ada seorang ulama Mekah melakukan dakwah keliling Indonesia, kunjungan ke Indonesia. Nah, lalu datang ke guru Bangil pas hari Jumat. Lalu ujar ulama Mekah ini, aku ini lawas sudah keliling Indonesia, asa kegenangan lawan Makkah. Ini hari Jumat, asa hendak sembahyang di Makkah. Kegenangan nih lawas sudah. Lalu oleh guru Bangil dibawa Sidin. Ulama tadi masuk ke kamar Sidin. Nah, seketika kamar guru Bangil berubah menjadi suasana Masjidil Haram. Jadi langsung terpindah. Begitu masuk ke kamar, tiba-tiba sampai ke Masjidil Haram Makkah. Nah, jadi itu karamat wali disebut tayyul makan, melipat tempat. Nah, hamba sudah nggawe jumahan pulang, berbalik ke Indonesia pulang, kembali ke kamar guru Bangil. Karena si ulama tadi masih ada jadwal karena keliling Indonesia.
ada jadwal mendatangi tempat-tempat yang di Indonesia masih belum habis. Itu karamat daripada Guru Bangil. Nah, Guru Bangil ini adalah khalifah Tarikat Sammaniyah. Beliau merupakan badal pengganti daripada Guru Sidin Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Nah, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari ini khalifah Tarikat Sammaniyah daripada Syekh Zainuddin Sumbawa. Syekh Zainuddin Sumbawa ini khalifah daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi Bantan ini merupakan khalifah daripada Syekh Syihabuddin Al-Banjari. Syekh Syihabuddin Banjari ini khalifah daripada Abbasidin, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Dan Syekh Muhammad Arsyad Banjar merupakan khalifah mutlak daripada Guru Sidin Syekh Samman bin Abdul Karim Al-Madani. Itu sanadnya. Jadi si Samman turun kepada Syekh Muhammad Arsyad, turun kepada Syekh Syihabuddin, turun kepada Syekh Nawawi Bantan, turun kepada Syekh Zainuddin Sumbawa, turun kepada Syekh Ali bin Abdullah Banjar, turun kepada Syekh Syarwani Abdan Bangil, turun kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Apa wirid tarikat Sammaniyah? Sama dengan tarikat Idrusiyah tadi. Kalau tarikat Idrusiyah itu la ilaha illallah 12 Allah 12 hu 12 tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tarikat Sammaniyah zikirnya sama, cuma jumlahnya berbeda. La ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, hu 77 kali. Apa gunanya? Nah, kalau tarikat Idrusiyah itu di antara fadilatnya adalah kita ini sebelum meninggal akan dirasakan memasuki surganya Allah bagi nang istiqamah, maka tarikat Sammaniyah ini kalau kita istiqamah mengamalkan, ujar guru amun kawa sehari 2 kali pagi sore, bila kada kawa cukup pagi aja, cukup pagi aja. Pagi itu bisa sebelum subuh atau imbas subuh. Mun kita alhamdulillah pagi aja juga. Pagi aja juga. Ada kawan pagi sore ada kawan mau menang zikir 12 tuh insyaallah tak amalakan aja enggak sembahyang itu. Nah, jadi fadilatnya apa? Ujar guru, kada akan meninggal sebelum diberi Allah ma'rifat. Kada akan meninggal sebelum sebelum jadi wali Allah Ta'ala. Nah, itu baik lakian atau binian. Nah dengarkan nih, baik lakian atau binian punya kada akan meninggal sebelum dia menjadi wali Allah Ta'ala. Lakian kah, binian, orang tua kah, kanakan kah, pemuda, balu kah, bujang kah. Bila mamalakan, bila belum jadi wali, ada meninggal dulu. Dan sambung dengan ini nih, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad 4 kali pagi lawan sore. Fadilatnya apa? Ujar guru, bila membaca itu akan dimasukkan dalam martabat wali kutub. Martabatnya wali kutub, martabatnya. Tapi rutin istiqamah mengamalkan 4 kali pagi, 4 kali sore. Maka dengan sanad yang ulun bacakan tadi, ulun riwayatakan kepada pian-pian anak mengamalkan. Nah, anak mengamalkannya nang kada anak mengamalkan kada dapat ijazahnya. Baik zikir tarikat Idrusiyah ataupun zikir tarikat Sammaniyah. Bagi hendak kertasnya ada itu, dan ini hadiahnya ini sagan maulitan tuh panitia ada mandak berapakah harganya tuh. Tapi bukan untuk pribadi, kita rencana sagan maulid agung ini nih. Alhamdulillah kita insyaallah yang kita cari ini 6 mikung sapi
Jadi sudah terkumpul dana, menang dibagi waktu area tadi, saikung sapi sudah sanyar. Saikung sapi sudah. Jadi tinggal 5 ikung aja dicari. Tapi berkat ya kudus atinil fulus. Atinil fulus. Mari kita baca. Kita puji Habib Abdullah Idrus, kita puji si Saman Madani sambil dibagi nasi lah. Kita baca terbengenal lah. Syailillah ya Idrus, kemudian ya Allah ya Rahman, jutlana bil aman bil wali qutbil akwan al habibus samman. سير الله العيدروسي سير الله شمسي الشموسي سير الله محيي النفوسي المدد جل فينا
يا العيدروسي شيل الله يا العيدروسي شيل الله شمس الشموس شيل الله روح النفوس المدد يا العيدروسي يا ابن زين العارفين يا إمام العارفين انظرونا أجمعين المدد يا العيدروسي سيد الله يا العيدروسي سيد الله شمس الشموس سيد الله محيي النفوس المدد يا العيدروسي يا الله يا رحمن مجد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان والحبيب السمان يا
الحبيب السمى اسقني يا سقي من شراب البقيع الولي الرضيع الحبيب السمى يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوالي قطب الأكوان الحبيب السمى الخطب والقد أو كرب أو جفاك الحب المدى يا سمان يا الله يا رحمن دلنا بالأمان بالوالي قطب الأقوال الحبيب السمى الخطب قد أو كرب أو جفاك الحب المدار يا سمان يا الله يا رحمن جدلنا بالأمان بالوالي قطب الأقوال الحبيب السمى هذه الخطب قد أو كرب أو جفاك الحب المدار يا سمان يا الله يا رحمن جدلنا بالأمان بالوالي قطب الأكوان الحبيب السمى صلاة ربي تغشى خير نبي وجميع الصحب ثم آل العدنان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوالي قطب الأكوان الحبيب السمى يدعو إلى حضرة ظهر رسول الفاتح. Jadi nang hadir malam ini secara khusus kita ijazahkan minum kopi, kita ijazahkan membawa tasbih kemana-mana, dan kita ijazahkan hadir di majelis haul para aulia, dan juga zikir tarikat Idrusiyah dan zikir tarikat Sambaniyah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama yukabil mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa ajmi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan wassolihan wassalaman wa barakatan ya Allah wa barakatan ya Rahman wa barakatan ya Rahim. Berkat kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Allah, kami dan seluruh para jemaah majelis taklim, zikir dan salawat Riyadul Muhibbin bermohon kepadamu ya Rabb, curahkanlah segala nikmat, keberkahan, rahmat serta ridhomu ya Allah kepada guru kami Ustaz Muhammad Sobari beserta
keluarga beliau, sehatkanlah badan beliau ya Allah, panjangkanlah umurnya, mudahkanlah segala urusan-urusan beliau, dan kabulkanlah segala hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun akhirat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya wadu ya samad ya sanad ya man ilaih mustanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslihu ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin farjan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina wa bal khair wa bal barakat wa ban ni'mat wa barizki wa basihat wa bal kuat wa basalamat wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa ajzabil akhirah wasrif anna bi haqqi Qur'anil azim wan nabiyyikal karim sara dunya wa saral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakah wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.